Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam kuat, sehat buat saudara dan keluarga. Hari ini kita akan sambung seri kita tentang Growing in Intimacy with God. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran bahwa salah satu kunci untuk kita bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan dan hubungan dengan Tuhan adalah memahami kebutuhan kita. Dan ketika kita berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan dan keintiman dengan Tuhan, kita kadang berpikir ini hanyalah keinginannya Tuhan saja. Atau Tuhan membutuhkan ini. Tapi lebih dari apapun sebenarnya adalah kita yang harus menginginkannya. Dan kesadaran bahwa kita membutuhkan ini. Kita mempunyai kebutuhan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena inilah siapa kita. Kita diciptakan untuk hubungan. Kita punya kebutuhan, we have a need for relationship with God. Karena kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa bahagia, kita tidak punya kekuatan, kita tidak akan pernah puas dalam hidup ini oleh apapun. Karena kebutuhan itu tidak bisa diisi dengan uang, dengan jabatan, dengan bahkan cinta kasih manusia. Tidak bisa dipenuhi dengan itu. Hanya Tuhan. Dan ini harus dimulai dari sebuah kesadaran tentang siapa diri kita. Dari kesadaran tentang eksistensi kita sebagai manusia. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Saya akan bacakan ini buat kita ayat yang ke-23. Ayat 23, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, seutuhnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya atau seutuhnya. Manusia yang utuh. Siapakah manusia yang utuh? Seperti apakah manusia yang utuh? Terdiri dari apa saja manusia yang seluruhnya atau manusia yang utuh itu. Dan semoga yang pertama roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kata sempurna juga bisa diartikan artinya adalah full maturity. Mencapai kedewasaan yang penuh. Itu definisi dari kata sempurna. Mencapai puncak kedewasaan yang penuh. Tubuhmu terpelihara sempurna, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu mencapai kedewasaan yang penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang maksimal, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ia yang memanggil kamu setia, ia juga yang akan menggenapinya. Ayat ini memberitahu kepada kita tentang eksistensi kita sebagai manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan, bertumbuh dalam kesempurnaan, atau sekali lagi kata bertumbuh artinya mencapai tingkat kedewasaan yang maksimal dan penuh. Sama. Saya dengan istri tahun ini menikah 28 tahun. 28 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi apakah tingkat hubungan saya dengan istri sudah mencapai titik kesempurnaannya? Jawabannya adalah belum. Saya masih selalu bisa bertumbuh dalam hubungan dengan istri. Saya masih selalu bisa menjadi lebih sempurna lagi.
Saya bisa untuk terus lebih mencintai. Dan saya juga bisa terus memiliki kapasitas untuk dicintai terus-menerus. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak pernah satu titik, seberapapun lama saudara kenal Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, saudara selalu bisa bertumbuh lebih dari hari ini. Bertumbuh lebih dewasa dari hari ini. Bertumbuh lebih sempurna dari hari ini. Bertumbuh dalam lebih mencintai lagi. Lebih mencintai, lebih kudus, lebih sempurna lagi. Selalu bisa lebih dari hari ini. Nah, ini kesadaran ini penting kalau kita ingin bertumbuh. Nah, karena itu kita harus memahami tadi ada 3 kebutuhan ini. Siapa kita? Nah, kita memberitahu di sini ayat ini dikatakan manusia yang utuh karena dia ingin kita bertumbuh secara utuh. Dia ingin kita menjadi sempurna secara keseluruhan. Yang pertama adalah roh. Pahami ini bahwa kita adalah manusia roh. Ketika kita berbicara tentang bertumbuh, kita berbicara tentang bertumbuh secara roh. Bertumbuh secara batin, bertumbuh secara cinta yang ada di dalam roh kita. Jadi, karena Tuhan itu adalah roh dan kita adalah roh. Jadi ketika kita berbicara tentang bertumbuh dalam keintiman dan keakraban dengan Tuhan, kita berbicara tentang sebuah tingkat pertumbuhan secara rohani yang terus-menerus dengan Tuhan yang adalah roh. Sebuah persekutuan dalam roh. Itu sebabnya Yohanes 4 dia berkata bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Jadi gitu kita bertumbuh dalam roh, bertumbuh dalam hubungan intim kita dengan Tuhan, maka ini yang penting sekali. Yaitu kita harus masuk dalam persekutuan roh dan penyembahan dalam roh. Untuk kita bisa bertumbuh. Tapi bukan cuma itu. Kita juga manusia terdiri dari jiwa. Jiwa di dalamnya ada pikiran, keinginan, dan perasaan. Kita punya kebutuhan secara jiwa. Dan kemudian kita juga adalah tubuh. Nah, kita memberi makan tubuh kita setiap hari, sudah pasti. Ya. Tapi berapa banyak kita yang memberi makan jiwa kita dan memberi makan rohnya kita? Sama seperti hubungan suami istri. Banyak suami atau istri hanya berpikir cuman kepentingan tubuh yang diberi makan. Tapi bagaimana dengan jiwanya? Gimana dengan pikirannya? Gimana dengan emosinya? Gimana dengan keinginannya dia? Dan lebih dalam lagi masuk, bagaimana dengan rohnya? Apakah anak-anak kita bertumbuh juga di dalam jiwa dan rohnya? Atau kita hanya fisiknya aja? Sama dengan kehidupan rohani kita secara pribadi. Saya yakin kita semua bertumbuh secara tubuh. Mencapai tingkat kedewasaan secara fisik. Ya. Tapi pertanyaannya adalah ini. Apakah jiwanya kita bertumbuh? Apakah pikirannya kita bertumbuh? Apakah perasaan kita bertumbuh? Keinginan kita bertumbuh? Karena ketika kita berbicara tentang keintiman, bukan cuma kesatuan secara fisik, tapi kesatuan secara pikiran, emosi, dan keinginan. Yang lebih dalam lagi kesatuan dalam roh. Hubungan yang bertumbuh. Roh yang bertumbuh terus. Karena diberi makan rohnya dengan firman setiap hari. Diberi makan rohnya dengan penyembahan dalam roh setiap hari. Ini yang membuat rohnya bertumbuh, yang kemudian membawa kepada sebuah keintiman secara emosional dengan Tuhan. Di mana perasaannya Tuhan jadi perasaan kita. Keinginannya Tuhan jadi keinginan kita. Pikirannya Tuhan jadi pikirannya kita. Rohnya kita punya kebutuhan. Pikirannya kita punya kebutuhan. Keinginannya kita punya kebutuhan. Emosinya kita punya kebutuhan. Karena itu, kunci untuk kita bertumbuh
dalam keintiman keakraban dengan Tuhan adalah memahami ini. Kita adalah roh, kita punya jiwa, kita tinggal dalam tubuh ini. Dan kesadaran bahwa rohnya kita punya kebutuhan. Rohnya kita harus bertumbuh secara maksimal. Rohnya kita selalu bisa lebih kuat dari hari ini. Khususnya hari-hari ini, tantangan begitu besar. Pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penguasa pemerintah di akhir zaman ini. Kita perlu roh yang kuat. Roh yang kuat adalah roh yang bertumbuh. Roh yang bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, tidak akan kuat rohnya saudara. Karena roh yang bertumbuh, roh yang kuat ini akan membuat jiwa, emosi kita, pikiran kita, keinginan kita menjadi kuat. Penting hari-hari ini kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus dan keinginannya Tuhan dalam hidup ini. Karena inilah yang dinamakan pertumbuhan secara penuh ke arah Kristus sebagai kepala. Dia ingin kita bertumbuh, terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Gak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak pernah dikasih makan. Rohnya kita harus dikasih makan. Jiwanya kita harus dikasih makan. Pikiran kita harus dikasih makan dengan firman. Keinginan kita harus dikasih makan dengan terus berfokus kepada cultivating the will of God. Mengembangkan, terus mengelola kehendak Tuhan dalam hidup kita. Emosinya kita harus bertumbuh dengan cara mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan dan kesadaran bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Ini membawa pertumbuhan secara utuh dan total dalam roh, jiwa, dan kemudian tubuh kita. Memang secara rohani, tubuh kita saat Yesus datang kembali akan memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang sama seperti Yesus. Tapi hari ini, rohnya kita bisa bertumbuh seperti Yesus bertumbuh. Jiwanya kita bisa berkembang, bertumbuh menjadi dewasa, sempurna, dan utuh. Sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Semua kita bisa lebih dewasa, bisa lebih tumbuh, bisa lebih mulia, lebih kudus, lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. So, terus berjalan dengan kesadaran ini. Bahwa sebagaimana hubungan dengan pasangan suami istri. Kita punya kebutuhan, pasangan kita punya kebutuhan. Kebutuhan mereka bukan cuma fisik saja, tapi jiwa dan rohnya punya kebutuhan untuk itu. Karena itu, ini kunci bagaimana kita bertumbuh. Memahami siapa kita dan memahami keutuhan diri kita dan kebutuhan diri kita. Bukan cuma memahami keutuhan diri kita, tapi juga kebutuhan diri kita yang sebenarnya. Selamat bertumbuh. Dan selamat berkembang menjadi serupa dengan Dia dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.